Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya. Channel YouTube saya adalah Tauku Faiz Kamal Ihnur. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman terkait dengan bab 18, yaitu tentang investasi. Sebelum saya lebih rinci menjelaskan kepada teman-teman apa itu konsep dari investasi, apa itu kurva yang berkaitan dengan investasi, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya T. Faiz Kamal. Ini NIM saya adalah 22181008. Dosen pengampu dalam mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan adalah Bapak Dr. Alphon Satrianto SEME. Tugas ini saya buat adalah untuk menyelesaikan ujian, salah satu ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan. Nah, kemudian tujuan saya memaparkan video ini juga untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya terkait dengan investasi itu apa, investasi itu bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini, teman-teman. Nah, investasi. Investasi itu apa? Investasi ini sudah dikemukakan oleh John Maynard Keynes ini. Objek sosial dari investasi terampil seharusnya untuk mengalahkan kekuatan gelap, waktu, dan ketidaktahuan yang menyelimuti masa depan. Kemudian, pengeluaran investasi memainkan peran kunci tidak hanya dalam pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga dalam siklus bisnis jangka pendek, karena merupakan komponen PDB yang paling tidak stabil. Ketika pengeluaran untuk barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar penurunan biasanya disebabkan oleh penurunan investasi. Dalam resesi Amerika Serikat yang parah pada tahun 1982 misalnya, PDB real turun 105 dolar miliar dari puncaknya pada kuartal ketiga tahun 1981 hingga titik terendahnya pada kuartal keempat tahun 1982. Kemudian pengeluaran investasi selama periode yang sama turun 152 dolar miliar, terhitung lebih banyak dari seluruh penurunan pengeluaran. Nah, kita tidak terlalu membaca teorinya, kita harus ke konsepnya, kemudian ke kurvanya saja. Pada video kali ini saya memfokuskan kepada konsep, kemudian kepada teorinya. Ini ada konsep, teman-teman. Ini konsepnya. Saya perbesar, teman-teman. Oke, ini. Ada 3 jenis pengeluaran investasi. Investasi tetap bisnis mencakup peralatan dan struktur yang dibeli bisnis untuk digunakan dalam produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi residensial mencakup perumahan baru yang dibeli orang untuk ditinggali dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, investasi persediaan ini mencakup barang-barang yang disisihkan oleh bisnis untuk disimpan, termasuk bahan baku dan perlengkapan, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian ini akan dijelaskan pada gambar 18.1. Ini gambarnya, teman-teman. Nah, pada gambar ini dapat kita pahami. Kecilkan dulu, teman-teman. Nih, pada gambar 18.1, teman-teman bisa memperhatikan ini. 3 komponen investasi. Angka ini menunjukkan total investasi, investasi tetap bisnis, investasi residensial, dan investasi persediaan di Amerika Serikat dari tahun 1970 hingga 2008. Dari tahun ini 1970 sampai 2000. Di sini ada 2008, teman-teman. Di sini 2008. Perhatikan bahwa semua jenis investasi biasanya jatuh selama resesi yang ditunjukkan di sini dengan area yang diarsir. Oke.
Kemudian dalam bab ini kami membuat model dari setiap bisnis investasi untuk menjelaskannya fluktuasi. Model akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pada bab ini kita teman-teman akan dijelaskan oleh buku MenQ ini terkait dengan ini, mengapa investasi berhubungan negatif dengan tingkat bunga. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan fungsi investasi itu bergeser. Yang ketiga, mengapa investasi meningkat selama booming dan jatuh selama resesi. Oke, untuk kita tahu apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, investasi tetap bisnis. Oke, apa itu? Bagian terbesar dari pengeluaran investasi terhitung sekitar 3/4 dari total adalah investasi tetap bisnis. Istilah bisnis berarti bahwa barang investasi ini dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi di masa mendatang. Yang dimaksud dengan tetap adalah pengeluaran ini untuk modal yang akan disimpan untuk sementara waktu. Perbesar. Oke. Seperti berlawanan dengan investasi persediaan yang akan digunakan atau dijual dalam waktu singkat. Nah, investasi tetap bisnis mencakup segala sesuatu, mulai dari perabot kantor, hingga pabrik komputer, hingga mobil perusahaan. Model standar investasi tetap bisnis disebut dengan neoklasik, model investasi. Model neoklasik mengkaji manfaat dan biaya kepada perusahaan yang memiliki barang modal. Modal tersebut menunjukkan bagaimana tingkat investasi, penambahan stok modal, terkait dengan produk marginal modal, tingkat bunga, dan peraturan pajak yang mempengaruhi perusahaan. Untuk mengembangkan modal tersebut, bayangkan ada dua jenis perusahaan dalam perekonomian. Nah, di sini kita teman-teman disuruh bayangin nih, dua perusahaan biar kita lebih paham apa yang dimaksud oleh buku ini. Nah, yang pertama, perusahaan produksi menghasilkan barang dan jasa menggunakan modal yang mereka sewa. Perusahaan persewaan melakukan semua investasi dalam ekonomi. Mereka membeli modal dan menyewakannya kepada perusahaan produksi. Sebagian besar perusahaan di dunia nyata melakukan kedua fungsi tersebut. Mereka menghasilkan barang dan jasa, dan mereka berinvestasi dalam modal untuk produksi di masa depan. Akan tetapi, kita dapat menyederhanakan analisis kita dan mengklarifikasi pemikiran kita jika di masa depan. Akan tetapi, kita dapat menyederhanakan kita dan mengklarifikasi pemikiran kita jika kita memisahkan kedua aktivitas ini dengan membayangkan bahwa aktivitas tersebut terjadi perusahaan yang berbeda. Oke, kita lanjut ke pembahasan harga sewa modal. Nah, mari harga sewa modal. Ini pada kita langsung ke sini teman-teman. Nah, di gambar 18.2 nanti akan saya jelaskan, menunjukkan equilibrium di pasar sewa untuk modal untuk alasan yang baru saja dibahas. Produk marginal modal menentukan kurva permintaan. Kurva permintaan miring ke bawah karena produk marginal modal rendah ketika tingkat modal tinggi. Pada suatu saat, jumlah modal dalam perekonomian adalah tetap, sehingga kurva penawarannya vertikal. Harga sewa real modal menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Nah, ini tidak saya bacakan semua, saya baca yang penting-penting saja teman-teman. Ini ada gambar 18.2. Nah, pada gambar ini kita dapat mengetahui harga sewa modal. Harga sewa real modal disesuaikan untuk menyeimbangkan permintaan modal, ditentukan oleh produk marginal modal dan penawaran tetap. Ini stok modal di sini, harga sewa real di sini, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu semakin rendah stok modal, semakin tinggi harga sewa real modal, semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan, teman-teman, semakin tinggi harga sewa real modal. Oke, kita lanjut, teman-teman.
Nih, semakin baik teknologinya, semakin tinggi harga sewa real modal. Oke, kita lanjut ke pembahasan biaya modal. Selanjutnya, pertimbangkan perusahaan persewaan. Perusahaan-perusahaan ini seperti perusahaan persewaan mobil hanya membeli barang modal dan menyewakannya karena tujuan kita adalah untuk menjelaskan investasi yang dilakukan oleh perusahaan persewaan. Kita mulai dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari memiliki modal. Nah, kita bisa melihat ini. Untuk setiap periode waktu, itu menyewakan 1 unit modal. Perusahaan persewaan menanggung 3 biaya. Ada 3 biaya yang ditanggung, teman-teman. 1. Ketika sebuah perusahaan persewaan meminjam untuk membeli 1 unit modal, ia harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. 1, teman-teman. Kemudian yang kedua, perusahaan persewaan menyewakan modal. Harga modal bisa mengubah. Jika harga modal turun, perusahaan rugi karena aset perusahaan turun nilainya. Nah, kemudian yang ketiga, sementara modal disewakan, ia mengalami keausan yang disebut dengan penyusutan. Nah, kemudian, nih, kita lanjut saja teman-teman. Nah, di sini ada dikatakan, akhirnya kami ingin mengungkapkan biaya modal relatif terhadap barang lain dalam perekonomian. Biaya real modal, biaya membeli dan menyewakan 1 unit modal yang diukur dalam satuan output perekonomian perekonomian. Nah, ini ada rumusnya. Persamaan ini menyatakan bahwa biaya modal real bergantung pada harga relatif PK per P, barang modal tingkat bunga real R dan tingkat depresiasi D. Nah, and then penentu investasi. Apa penentu investasi itu, teman-teman? Nah, kita sekarang dapat melihat insentif ekonomi yang ada di belakang perusahaan rental keputusan investasi. Keputusan perusahaan mengenai persediaan modalnya yaitu menambah atau membiarkannya terdepresiasi, bergantung pada apakah memiliki dan menyewakan modal itu menguntungkan. Perubahan stok modal yang disebut dengan investasi bersih bergantung pada perbedaan antara produk marginal modal dan biaya modal. Jika produk marginal modal melebihi biaya modal, perusahaan merasa menguntungkan untuk menambah persediaan modal mereka. Jika produk marginal modal kurang dari biaya modal, mereka membiarkan persediaan modalnya menyusut. Gitu, teman. Nah, pertimbangkan apa yang terjadi karena penyesuaian stok modal ini berlanjut sepanjang waktu. Jika produk marginal dimulai di atas biaya modal, persediaan modal akan naik dan produk marginal akan turun. Jika produk marginal modal dimulai di bawah biaya modal, persediaan modal akan turun dan marginal. Ini ada gambar 18.3. Ini ada fungsi investasi miring ke bawah, ada pergeseran fungsi investasi yang B, miring yang B. Nah, apa maksud dari gambar ini, teman-teman? Di sini ada penjelasannya. Panel fungsi A menunjukkan bahwa investasi tetap bisnis meningkat ketika tingkat bunga turun. Ini karena tingkat bunga yang lebih rendah mengurangi biaya modal. Ini meningkat, teman-teman kan? Kemudian, dan karena itu membuat kepemilikan modal lebih menguntungkan. Sementara di panel B, ini panel B, menunjukkan pergeseran keluar. Nah, bergeser ya ke kanan, teman-teman. Nah, keluar dalam fungsi investasi yang mungkin disebabkan oleh peningkatan produk marginal modal. Oke, kita lanjut ke pembahasan pajak dan investasi. Nah, di sini ada dihitamin. Pajak penghasilan badan adalah pajak atas keuntungan perusahaan sepanjang sebagian besar sejarahnya. Tarif pajak perusahaan di Amerika Serikat adalah 46%. Angka tersebut diturunkan menjadi 34% pada tahun 1986.
dan kemudian dinaikkan menjadi 35% pada tahun 1993 dan tetap pada tingkat tersebut pada tahun 2009 ketika buku ini akan dicetak. Pengaruh pajak pendapatan perusahaan terhadap investasi bergantung pada bagaimana undang-undang mendefinisikan keuntungan untuk tujuan perpajakan. Misalkan, pertama, hukum mendefinisikan laba seperti yang kita lakukan sebelumnya. Harga sewa modal dikurangi biaya modal. Dalam hal ini, meskipun perusahaan akan berbagi sebagian kecil dari keuntungan mereka dengan pemerintah, masih regional bagi mereka untuk berinvestasi. Jika harga sewa modal melebihi biaya modal dan melakukan disinvestasi jika harga sewa turun dari biaya modal. Kemudian di sini ada juga pembuat kebijakan sering mengubah aturan yang mengatur pajak penghasilan badan dalam upaya untuk mendorong investasi atau setidaknya mengurangi disinsentif pajak. Menyediakan salah satu contohnya adalah kredit pajak investasi. Ketentuan pajak yang mengurangi pajak perusahaan dengan jumlah tertentu untuk setiap dolar yang dibelanjakan untuk barang modal. Karena suatu perusahaan memperoleh kembali sebagian dari pengeluarannya untuk modal baru dengan pajak yang lebih rendah. Kredit tersebut mengurangi harga beli efektif dan satu unit kapital. Dengan demikian, kredit pajak investasi mengurangi biaya modal dan meningkatkan investasi. Nah, sampai di situ teman-teman. Kita baca ini. Menurut sebuah studi baru-baru ini oleh ekonom Christopher House dan Matthew Shapiro, tujuan tersebut tercapai sampai taraf tertentu. Mereka menulis sementara efek agregat mereka mungkin sederhana. Kebijakan depresiasi bonus tahun 2002 dan 2003 memiliki efek nyata pada perekonomian untuk perekonomian Amerika Serikat secara keseluruhan. Kebijakan ini mungkin telah meningkatkan PDB sebesar $10 hingga $20 miliar. Mungkin bertanggung jawab atas penciptaan 100.000 hingga 200.000 pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke pasar saham dan Tobinski namanya. Banyak ekonom melihat hubungan antara fluktuasi investasi dan fluktuasi di pasar saham. Istilah saham mengacu pada saham dalam kepemilikan korporasi. Dan pasar saham adalah pasar yang dimana saham ini diperdagangkan. Harga saham cenderung tinggi ketika perusahaan memiliki banyak peluang untuk investasi yang menguntungkan, karena peluang keuntungan ini berarti pendapatan masa depan yang lebih tinggi bagi para pemegang saham. Dengan demikian, harga saham mencerminkan insentif untuk berinvestasi. Selanjutnya, teman-teman, pada awal teori investasi Qi mungkin tampak sangat berbeda dengan model neoklasik yang dikembangkan sebelumnya. Namun kedua teori tersebut saling terkait erat. Untuk melihat hubungannya, perhatikan bahwa Tobinski bergantung pada keuntungan yang diharapkan saat ini dan di masa depan dari modal terpasang. Jika produk marginal modal melebihi biaya modal, maka perusahaan mendapatkan keuntungan dari modal terpasang mereka. Keuntungan ini membuat perusahaan lebih diinginkan untuk dimiliki, yang meningkatkan nilai pasar dari saham perusahaan tersebut, menyeratkan nilai Qi yang tinggi. Demikian pula, jika produk marginal modal kurang dari biaya modal, maka perusahaan mengalami kerugian atas modal terpasangnya, menyeratkan nilai pasar yang rendah dan nilai Qi yang rendah. Studi kasus kita lewatin aja, teman-teman. Nah, ini ada gambar 18.4. Apa maksudnya? Pasar saham dan perekonomian. Oke, kita kecilkan dikit. Nih, pasar saham dan perekonomian. Gambar ini menunjukkan hubungan antara pasar saham dan aktivitas ekonomi real menggunakan data triwulan dari tahun 1970 hingga 2008. 1970. Di sini ada 2008, teman-teman ya. Di sini datanya. Ini menyajikan perubahan persentase dari 1 tahun sebelum
Oke, selanjutnya, nih, ini menyajikan perubahan persentase dari 1 tahun sebelumnya di Dow Jones Industry Average, indeks harga saham perusahaan industri besar. Dan dalam PDB Real, angka tersebut menunjukkan bahwa pasar saham dan PDB cenderung bergerak bersama, tetapi asosiasinya jauh dari tepat. Ada dua alasan tambahan mengapa harga saham dikaitkan dengan aktivitas ekonomi. Pertama, karena saham merupakan bagian dari kekayaan rumah tangga. Penurunan harga saham membuat orang lebih miskin dan menekan belanja konsumen, yang juga mengurangi permintaan agregat. Itu yang pertama. Yang kedua, penurunan harga saham mungkin mencerminkan berita buruk tentang kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika demikian ini berarti tingkat output alami dan dengan demikian penawaran agregat akan tumbuh lebih lambat di masa depan daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kita lanjut pada pandangan alternatif pasar saham, efisiensi hipotesis pasar versus kontes kecantikan Keynes. Beberapa ekonom berlangganan hipotesis pasar yang efisien, yang menurutnya harga pasar saham perusahaan adalah penilaian yang sepenuhnya rasional dari nilai perusahaan, mengingat informasi terkini tentang prospek bisnis perusahaan. Hipotesis ini bertumpu pada dua pasar. Kita besarin. Pasarnya, satu, setiap perusahaan yang terdaftar di bursa utama diikuti oleh banyak manajer portofolio profesional. Seperti individu yang menjalankan reksadana, setiap hari para manajer ini memantau berita untuk mencoba menentukan nilai perusahaan. Tugas mereka adalah membeli saham saat harganya turun di bawah nilainya dan menjualnya saat harganya naik di atas nilainya. Nah, ada ini di saham, teman-teman. Di situ ada namanya manajer. Nah, manajer ini tugasnya memang memantau portofolio saham investornya. Nah, mereka lebih paham tentang investasi, tentang saham dan lain sebagainya. Nah, mereka lah yang bertindak membeli atau menjual saham. Kemudian harga setiap saham ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Pada harga pasar, jumlah harga saham yang ditawarkan untuk dijual sama persis dengan jumlah saham yang ingin dibeli orang. Artinya, pada harga pasar, jumlah orang yang berpikir bahwa saham tersebut nilai terlalu tinggi sama persis dengan jumlah orang yang berpikir bahwa saham tersebut dinilai terlalu rendah, seperti yang dinilai oleh orang biasa di pasar. Saham tersebut harus dinilai secara wajar. Menurut teori ini, pasar saham efisiensi secara informasi. Ia mencerminkan sebuah informasi yang tersedia tentang nilai riset. Harga saham berubah ketika informasi berubah. Ketika kabar baik tentang prospek perusahaan dipublikasikan, nilai dan harga saham keduanya naik. Ketika prospek perusahaan memburuk, nilai dan harga keduanya turun. Tetapi setiap saat, harga pasar adalah perkiraan terbaik yang rasional dari nilai perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia. Kita lanjut saja, teman-teman. Nih, dua pandangan pasar saham bertahan hingga hari ini. Beberapa ekonom melihat pasar saham melalui lensa hipotesis pasar efisien. Mereka percaya fluktuasi harga saham adalah cerminan rasional dari perubahan fundamental ekonomi yang mendasarinya. Ekonom lain bagaimanapun menerima konteks Keynes sebagai metafora untuk spekulasi saham. Dalam pandangan mereka, pasar saham sering berfluktuasi tanpa alasan yang baik, dan karena pasar saham mempengaruhi permintaan agregat untuk barang dan jasa. Fluktuasi ini merupakan sumber fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kita lanjut ke kendala pembiayaan. Ketika sebuah perusahaan ingin berinvestasi dalam modal baru, katakanlah dengan membangun pabrik baru misalnya, perubahan tersebut sering mengumpulkan dana yang diperlukan di pasar keuangan. Pembiayaan ini dapat mengambil beberapa bentuk
memperoleh pinjaman dari bank, menjual obligasi kepada publik misalnya teman-teman, atau menjual saham untuk keuntungan masa depan di pasar saham. Model neoklasik mengasumsikan bahwa jika perusahaan bersedia membayar biaya modal, pasar keuangan akan menyediakan dana. Namun terkadang perusahaan menghadapi kendala pembiayaan batasan jumlah yang dapat mereka kumpulkan di pasar keuangan. Pembiayaan kendala dapat mencegah perusahaan dari melakukan investasi yang menguntungkan. Ketika sebuah perusahaan tidak dapat mengumpulkan dana di pasar keuangan, jumlah yang dapat dibelanjakan untuk barang modal baru terbatas pada jumlah yang diperolehnya saat ini. Kendala pembiayaan mempengaruhi perilaku investasi. Perusahaan seperti kendala pinjaman mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga. Kendala pinjaman menyebabkan rumah tangga menentukan konsumsi mereka atas dasar pendapatan saat ini daripada pendapatan permanen. Pembiayaan kendala menyebabkan perusahaan untuk menentukan investasi mereka atas dasar arus kas mereka saat ini daripada profitabilitas yang diharapkan. Nah, justru sebaliknya berlaku untuk perusahaan yang menghadapi kendala pembiayaan. Penurunan laba saat ini membatasi jumlah yang dapat dibelanjakan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk barang modal baru dan dapat mencegah mereka melakukan investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, kendala pembiayaan membuat investasi lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi saat ini. Kita lanjut ke selanjutnya, krisis perbankan dan krisis kredit. Sepanjang sejarah, masalah dalam sistem perbankan seringkali bersamaan dengan penurunan kegiatan ekonomi. Ini benar. Misalnya, selama depresi hebat tahun 1930-an dulu, yang telah kita bahas di bab 11, segera setelah permulaan depresi, banyak bank mendapati diri mereka bangkrut. Nah, pada tahun 1930-an ini, karena depresi teman-teman, jadi banyak bank ini kolaps atau bangkrut atau tutup buku atau gulung tikar. Nah ini, karena nilai aset mereka turun di bawah nilai kewajiban mereka. Bank-bank ini terpaksa menghentikan operasinya. Banyak ekonom percaya meluasnya kegagalan bank selama periode ini membantu menjelaskan kedalaman dan kegigihan depresi. Sangat kejam depresi. Pola serupa, meskipun tidak terlalu parah, dapat diamati baru-baru ini di Amerika Serikat. Resesi tahun 2008 sampai 2009 terjadi setelah meluasnya krisis keuangan yang dimulai dengan penurunan pasar perumahan. Seperti yang telah kita bahas di bab 11. Masalah dalam sistem perbankan juga merupakan bagian dari kemerosotan di Jepang selama tahun 1990-an dan krisis keuangan tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia dan perekonomian Asia lainnya. Mengapa krisis perbankan begitu sering menjadi pusat kemerosotan ekonomi? Bank memiliki peran penting dalam perekonomian karena mereka mengalokasikan sumber daya keuangan untuk penggunaan yang paling produktif. Bank berfungsi sebagai perantara antara orang-orang yang memiliki pendapatan yang ingin mereka tabung dan orang-orang yang memiliki proyek investasi yang menguntungkan tetapi perlu meminjam dana untuk berinvestasi. Ketika bank menjadi bangkrut atau hampir bangkrut, mereka kurang mampu menjalankan fungsi ini. Kendala pembiayaan menjadi lebih umum dan beberapa investor terpaksa melupakannya. Oh gitu, teman-teman. Ini kita dapat menggunakan model ISLM untuk menginterpretasikan efek jangka pendek dari krisis kredit. Ketika beberapa calon investor ditolak kreditnya, permintaan barang investasi turun pada setiap tingkat bunga. Hasilnya adalah pergeseran kontraksi pada kurva IS. Ini mengurangi permintaan agregat, produksi, dan lapangan kerja. Efek jangka panjang dari
Udah, oke teman-teman, kita lanjut. Pasar keuangan gagal mengalokasikan tabungan nasional untuk penggunaan terbaiknya. Proyek investasi yang kurang produktif dapat menggantikan proyek yang lebih produktif, mengurangi potensi ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kita lanjut ke investasi perumahan. Pada bagian ini, kami mempertimbangkan faktor-faktor penentu investasi residensial. Kami mulai dengan menyajikan modal pasar perumahan yang sederhana. Investasi residensial mencakup pembelian rumah baru, baik oleh orang yang berencana untuk tinggal di dalamnya sendiri maupun oleh tuan tanah yang berencana untuk menyewakannya kepada orang lain. Namun, untuk menyederhanakannya, ada gunanya membayangkan bahwa semua perumahan ditempati oleh pemilik. Nah, kita bayangkan dulu, semua perumahan ini ditempati oleh pemilik, teman-teman. Keseimbangan stok dan aliran pasokan. Nah, ada dua bagian model. Pertama, pasar untuk stok rumah yang ada menentukan harga keseimbangan perumahan. Kemudian kedua, harga rumah menentukan arus investasi residensial. Nah, ini ada gambar 18.5. Nah, dapat kita perhatikan ini. Ada pasar perumahan, ada pasokan perumahan baru. Nah, penjelasannya ini. Penentuan investasi residensial, harga relatif perumahan disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan stok kapital perumahan yang ada. Harga relatif kemudian menentukan investasi residensial, aliran perumahan baru yang dibangun oleh perusahaan konstruksi. Oke, kita lanjut aja. Kemudian ada perubahan permintaan perumahan. Ini ada kurvanya teman-teman. 18.6. Pasar perumahan, ada pasokan perumahan baru. Nah, peningkatan permintaan perumahan mungkin disebabkan oleh penurunan suku bunga, menaikkan harga rumah, dan investasi residensial. Makanya gambar pada panel A seperti ini, dan gambar pada panel B seperti ini. Nah, kemudian di gambar 18.7, ini bisa kita lihat harga perumahan dari tahun 2000 hingga 2008. Pertama turun, naik, kemudian naik, kemudian turun lagi. Kemudian di perumahan mulai dari tahun 2000 hingga 2008, naik, turun, naik, kemudian turun terus teman-teman. Pada perumahan dari 2000 hingga 2008, dekade pertama tahun 2000 dimulai dengan booming di pasar perumahan, diikuti dengan penurunan. Panel A menunjukkan indeks harga perumahan, panel B memperhatikan pembangunan perumahan. Jumlah rumah baru tempat pembangunan memulai konstruksi. Nah, di sini ada investasi persediaan, ada alasan menyimpan persediaan. Di sini kita baca ini. Ketika penjualan rendah, perusahaan memproduksi lebih banyak daripada yang dijualnya dan memasukkan barang tambahan ke dalam persediaan. Ketika penjualan tinggi, perusahaan memproduksi lebih sedikit daripada yang dijualnya dan mengeluarkan barang dan persediaan motif untuk menyimpan persediaan. Ini disebut dengan perataan produksi. Kemudian ada di sini. Dalam beberapa hal, kita dapat melihat persediaan sebagai faktor produksi. Semakin besar stok persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin banyak output yang dapat diproduksi. Nah, ada juga ini. Jika permintaan selalu melebihi produksi dan tidak ada persediaan, barang tersebut akan habis untuk satu periode, dan perusahaan akan kehilangan penjualan dan laba. Persediaan dapat mencegah hal ini terjadi. Motif untuk menyimpan persediaan ini disebut penghindaan stock out namanya. Kemudian ketika suatu produk hanya diselesaikan sebagian, komponennya dihitung sebagai bagian dari persediaan perusahaan. Persediaan ini disebut barang dalam proses. Bagaimana suku bunga real dan kondisi kredit mempengaruhi investasi persediaan? Ini. Ketika tingkat bunga real naik,
menyimpan persediaan menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan yang rasional mencoba mengurangi stok mereka. Oleh karena itu, kenaikan tingkat bunga real menekankan investasi persediaan. Misalnya, pada tahun 1980-an, banyak perusahaan mengadopsi rencana produksi just in time yang dirancang untuk mengurangi jumlah persediaan dengan memproduksi barang sesaat sebelum dijual. Suku bunga real yang tinggi yang berlaku selama sebagian besar dekade ini merupakan salah satu penyelesaian yang mungkin untuk perubahan strategi bisnis ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan kepada teman-teman terkait dengan pembahasan investasi. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman dapat menjadi tambahan pengetahuan, dapat teman-teman pahami. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, salah kata, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya, yaitu YouTube channel Tauko Faiz Kama Ihnur, agar teman-teman dapat memperoleh informasi atau video terbaru terkait dengan seputar ekonomi dan lain sebagainya. Hanya ini dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.